Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan satu bacaan Injil yang sangat familiar untuk kita, yaitu Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tahu nggak apa yang pertama kali muncul dalam pikiran saya? Pikiran saya yang pertama keluar adalah, kenapa pokok anggur? Apakah bisa diganti dengan buah yang lain? Entah, aneh-aneh aja pikiran saya. Tapi serius penasaran saya. Kenapa pokok anggur? Kenapa anggur? Ada yang bisa menjawab? Kalau menurut saya sih jawabannya ya karena pada zaman Yesus hanya ada anggur. Dan yang bisa berbuah pada musim itu mungkin cuma anggur. Tapi bisa nggak diganti buah lain? Contohnya seperti pisang, kelapa, apel, semangka, jambu, atau apalah. Menurut saya sih bisa saja diganti buahnya. Yang penting itu buahnya walaupun bukan anggur, yang penting adalah berbuah. Coba kalau berani tanya ke pastor masing-masing. Kenapa ya Yesus berkata, akulah pokok anggur. Bisa nggak diubah anggurnya diganti gitu? Atau jangan-jangan memang nggak bisa diganti kali ya? Karena anggur kan buah yang mahal. Hanya beberapa orang saja yang mampu membelinya. Mungkin dipakainya anggur ingin menunjukkan seberapa beraganya dan berkualitasnya buah yang dihasilkan. Bandingkan kalau di Injil hari ini memakai pisang atau kelapa. Akulah pokok pisang dan kamu rantingnya. Akulah pokok kelapa dan kamu rantingnya. Agak aneh dan nggak enak untuk didengarnya. Dan mungkin kedengarannya seperti buah yang murah saja. Tapi ini menurut pendapat saya pribadi loh. Mungkin ada yang lebih tahu benarnya seperti apa. Tapi ya sudahlah, gak penting juga kali ya kita membahas tentang buah-buahan. Yang terpenting adalah kalimat selanjutnya. Pada Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya adalah, apakah benar kalau kita di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa? Kalau menurut saya lagi nih, kita masih bisa berbuat apa-apa. Bila hidup di luar Yesus, kita masih bisa berbuah di luar Yesus. Hanya saja, yang perlu digarisbawahi adalah berbuah banyak. Jadi kalau menurut saya pribadi, bisa berbuah, tapi nggak bisa banyak. Itu aja. Saya sendiri punya beberapa teman yang berpindah keyakinan. Hidup di luar Kristus. Tapi akhirnya hidupnya jadi ya bisa-bisa saja. Tapi ya itu, berbuah sih berbuah, tapi biasa saja. Walaupun kita juga tetap harus realistis. Mungkin ada beberapa orang yang kita lihat lebih sukses saat dia tinggal di luar Yesus, berpindah dari Yesus. Contohnya Deddy Corbuzier. Setelah jadi mualaf, followernya bertambah berkali-kali lipat. Saudara-saudari terkasih, kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita harus tinggal di dalam Yesus? Dan Yesus harus tinggal di dalam kita. Toh kita tetap bisa berbuah walaupun tidak banyak. Yang penting cukuplah buah itu untuk kita dan keluarga kita sendiri. Yaitu pilihan kita masing-masing. Mau buahnya banyak atau sedikit. Contohnya ya saya ini. Saya sering cerita dan memberi kesaksian ke banyak orang. Penonton setia saya pasti tahu tentang cerita saya. Saya adalah orang Jawa yang merantau ke Kalimantan. Dulu waktu saya masih bujang,
saya hidup serba kecukupan, mendapat pendidikan yang terbaik. Rumah orang tua juga lumayan besar, gaji pun lumayan lah. Pokoknya hidup bahagialah dan serba berkecukupan. Tapi saya merasa ada yang kosong dalam hidup saya. Saya merasa berbuah, tapi kok buahnya kayaknya sedikit sekali. Hanya cukup untuk diri saya sendiri. Nah, akhirnya saya bertemu dengan istri saya yang sekarang. Setelah mempertimbangkan masa-masa, akhirnya kami memutuskan untuk hidup bersama di sini. Tanpa pekerjaan, uang tabungan seadanya, dan sedikit keberanian. Sekarang hidup saya gimana? Apakah lebih baik? Jawabannya, ya tidak. Tapi saya berbuah lebih banyak. Karena saya tinggal di dalamnya. Walaupun saya juga kurang tahu ya, apakah Tuhan tinggal di dalam saya atau tidak. Ya, saya sih berharap Tuhan tetap tinggal di dalam saya. Dan saya menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Yang jelas, sejak saya jadi pemandu ibadat, saya merasa hidup saya menjadi lebih bermanfaat untuk banyak orang. Setiap bulan, 1 atau 2 kali, saya memandu ibadat di stasi saya. Memberikan renungan untuk banyak orang. Aktif di gereja, ikut kur, buat channel renungan YouTube ini, dan sebagainya. Itulah hidup yang banyak buah, menurut saya. Memberikan manfaat untuk banyak orang. Walaupun hidup lebih susah di sini karena kesulitan keuangan, tapi saya bahagia dengan keluarga kecil yang penuh cinta. Dan segala manfaat yang bisa saya berikan ke banyak orang. Walaupun sedikit penghasilan yang saya dapatkan dan sangat jauh dibandingkan dengan kehidupan saya yang terdahulu, tapi tetap saya masih bisa bersyukur. Puji Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita hidup tidak bisa hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita sejatinya memberikan buah untuk semua orang. Memberikan manfaat untuk banyak orang. Kita hidup tidak bisa egois sendiri dan serba mau kita sendiri, suka-suka kita, tanpa harus memperhatikan orang lain. Kita juga harus punya jiwa sosial untuk banyak orang. Sekarang, tergantung pilihan kita. Kita mau hidup dengan buah yang sedikit dan seadanya atau hidup dengan banyak buah. Bila ingin berbuah banyak, syaratnya cuma satu, yaitu hiduplah di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam aku. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.